mendengar tentang kisah atau perumpamaan ini. Orang kaya yang dengan kemewahan setiap hari berpesta pora menikmati kekayaannya, dikontraskan dengan Lazarus yang miskin, tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan, bahkan ia menderita penyakit yang membuatnya ia dijauhi dan disingkirkan orang. Karena ini perumpamaan, maka tidak diperdalam atau tidak dikisahkan secara detail bagaimana pribadi kedua tokoh itu. Tapi sebagai perumpamaan biasanya mengungkapkan suatu realitas atau kenyataan hidup, sekaligus juga menjadi pelajaran atau mau menyampaikan suatu hikmat atau nilai kehidupan. Dari perumpamaan ini semuanya terungkap suatu kenyataan hidup manusia atau realitas manusia yang terbagi-bagi dan terkotak-kotak. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang berkuasa, ada orang yang tertindas. Ada yang berkelimpahan, ada juga yang tidak memiliki apapun yang pantas dibanggakan. Ada yang berada di dalam dan ada yang berada di luar, seperti tadi gambaran Lazarus berada di luar rumah. Kenyataan atau realitas kehidupan ini kita alami atau ada banyak di sekitar kita. Pasti kita mulai berpikir kita tidak mampu mengatasi atau mengubah realitas ini. Itu betul. Tetapi yang dituntut dari kita adalah sikap terhadap kenyataan atau realitas ini. Itu realitas atau kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua yang diungkapkan oleh perumpamaan ini ialah bahwa kehidupan di dunia ini dengan segala yang ada yang terkait dengan hidup dunia ini pada suatu saat akan berakhir. Fana. Orang miskin mati, orang kaya pun mati. Entah itu suatu realitas atau kenyataan, tetapi menurut iman kita ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Itulah kehidupan akhirat. Dan kita yakin, kita percaya adalah kehidupan di hadapan Allah. Kita kembali pada realitas yang pertama. Orang kaya tadi tidaklah salah, tidaklah otomatis berdosa. Dia menikmati kekayaannya. Dia katakanlah berpesta pora karena dia memiliki apa saja yang disenanginya. Kekayaan pada hakikatnya baik. Kekayaan tidaklah otomatis jahat, tidak baik. Tetapi sikap terhadap kekayaan, sikap terhadap harta benda yang sifatnya duniawi ini, itulah yang mau diangkat oleh Injil ini. Adalah soal kepedulian. Bahwa orang kaya, orang berhasil, orang memiliki segala yang didambakan di dunia ini harusnya menjadi tanda dan berkat dari kasih Allah. Tetapi sikap orang kaya ini yang kemudian menutup diri, menutup mata hatinya,
menutup katakanlah kepeduliannya kepada orang yang ada bersama dia, yang dekat dengan dia, yang sangat membutuhkan walaupun hanya untuk makan, walaupun hanya untuk disapa, walaupun hanya untuk dihargai. Itulah dosa orang kaya ini. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil dan bacaan ini mengajak kita untuk mencoba menyikapi apa yang sifatnya duniawi ini, yang tidak hanya sekarang ini kita alami dampaknya, tetapi nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini itu akan kekal. Jurang yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin dalam kehidupannya itu kemudian juga akan dialami di hadapan Allah ketika keduanya mati. Jurang yang terpisah yang begitu dalam, yang tidak dapat terseberangi, tetap menjadi kenyataan. Orang kaya kemudian masuk di dalam katakanlah keterpisahan dengan Tuhan, adalah suatu penderitaan yang kekal. Sedangkan orang miskin Lazarus tadi, dia ada di dalam kehidupan yang berbahagia dekat dengan Tuhan. Digambarkan bahwa dia duduk di pangkuan Abraham. Lalu apakah kita tidak boleh kaya? Apakah kita harus menjadi miskin? Tidak, saudara-saudari. Yang mau disampaikan kepada kita supaya kita tidak membuat jurang antara satu dengan yang lain hanya karena soal materi, hanya karena soal memiliki dengan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk membuka hati kita, membuka mata kita kepada mereka yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan. Itulah yang mau disampaikan oleh Injil, peduli. Dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, kejarlah hidup yang kekal. Maka sebagai orang beriman, kita diajak untuk tidak hanya mengejar apa yang menyenangkan di dunia ini dan bahkan melupakan Tuhan, tidak memberi ruang untuk Tuhan, tidak memberi ruang untuk sesama, tetapi melupakan untuk mengejar hidup di hadapan Tuhan, hidup yang berbahagia, yang selamanya di hadapan Tuhan. Maka dikatakan bahwa jika kita kemudian melakukan apa yang di dunia ini membuat kehidupan kita satu sama lain itu terpisah, di hadapan Allah pun akan seperti itu. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini adalah kesempatan untuk mencoba mendekatkan atau menjalin jembatan yang lebih mendekatkan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita, sehingga kehidupan kita di dunia ini menyenangkan, dan nanti di hadapan Allah kita juga tidak membuat jurang antara sesama dan antara Tuhan. Nah, saudara-saudari, lalu apa yang diharapkan dari kita? Peduli berarti kita memberikan sesuatu, menjadi berkat, menjadi katakanlah saluran kebaikan bagi orang lain. Lalu kita mulai berpikir, nah saya ini kan masih kurang, belum kaya, bagaimana saya bisa membantu orang? Ada satu kisah, di satu paroki beberapa tahun lalu ada bencana alam, tanah longsor,
ada sekian rumah yang terdampak, untung saja tidak ada korban nyawa. Lalu saya mengajak, atau kami dari Depas dan beberapa orang mengajak orang untuk merencanakan suatu tanda kepedulian terhadap mereka yang mengalami korban. Reaksi pertama memang ada yang mengatakan, oke, baik Pastor, kita coba kumpulkan sesuatu untuk membantu orang. Ada juga mengatakan, bagaimana Pastor kami mau membantu, nah kami sendiri juga harus dibantu. Bagaimana kami mau memberi dan kami sendiri tidak punya. Apakah menjadi permenungan saya? Apakah kita pertama-tama harus menjadi kaya dahulu baru bisa membantu orang? Lalu kaya ukurannya apa? Semakin banyak semakin merasa tidak cukup, tidak puas, tidak pernah merasa lebih. Maka bagaimana kita mau memberikan kelebihan? Itu pandangannya. Namun kami coba mengajak bahwa kepedulian itu bukanlah pertama-tama sifatnya material. Tetapi kepedulian ini adalah menggerakkan hati kita untuk mau senasib dengan orang yang menderita. Maka sekarang saudara-saudari, jika kita mau menggunakan kesempatan hidup ini menjalin hubungan atau membuat jembatan yang lebih mendekatkan kita satu sama lain, apa yang kita buat? Sebagai tanda kepedulian kita, ada satu semacam nasihat atau ungkapannya sifatnya nasihat, bahwa kepedulian itu tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi, tetapi dari hatinya, seberapa besar hatinya mau terlibat, mau peduli dengan sesama yang ada di sekitar kita. Bahwa kita tidak tega berfoya-foya, tidak sampai hati kita kemudian memboroskan segala yang kita miliki walaupun itu milik kita. Sementara saudara-saudari kita seperti Lazarus tadi, hanya makan sekali saja, itu pun menanti remah-remah atau makanan yang jatuh, sisa-sisa makanan yang jatuh dan rebutan dengan anjing. Kepedulian tidak diukur dari seberapa besar kau memiliki dan memberi, tapi kepedulian akan tergantung dari sikap hati kita yang terbuka bagi sesama yang sangat membutuhkan. Saya ambil contoh bahwa seringkali di dalam kegelapan kita dituntut untuk menjadi terang. Itulah yang saya maksud soal sikap kita dalam kenyataan hidup. Kita tidak akan mungkin bisa membuat suasana yang gelap menjadi terang benderang, tidak mungkin. Tetapi dalam suasana yang gelap ini kita bisa mengambil sikap untuk peduli. Boleh jadi kita tidak menjadi lampu yang terang benderang, tapi hanya menjadi lilin yang kecil yang bisa menerangi orang melewati kegelapan. Terang itu pada prinsipnya adalah merupakan jalan keluar dari situasi yang gelap. Pernah di Asmat, saya harus ke rumah sakit di Papua, memberikan minyak suci atau memberikan sakramen minyak suci kepada orang sakit di waktu itu puskesmas. Karena sudah lewat jam 12 malam dan hujan, di sana kalau jam 12 listrik sudah padam. Tidak ada senter, tidak ada lampu, yang ada hanya korek dan rokok karena saya perokok. Jangan ikuti ya.
korek yang saya pasang korek sehingga bisa lihat jalan jembatan yang papannya kadang sudah miring dan di bawah itu rawa sungai, lumpur. Tapi ketika korek itu menyala panas, dia mulai meleleh. Saya duduk, kemudian saya nyalakan rokok. Kemudian setiap kali saya isap, saya lihat ternyata terang di sekitar. Maka saya jalan, isap rokok lagi, baru melangkah dan selamat sampai di rumah sakit. Di rumah sakit sudah aman karena dokter kemudian memberikan senternya, saya pakai pula. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya tidak punya lampu yang besar, tidak punya senter, tapi saya punya sebatang rokok yang bisa menerangi jalan yang gelap pada waktu itu. Kiranya seperti inilah kepedulian kita kepada orang lain. Kita tidak bisa memberikan sesuatu, tapi boleh jadi kita hanya menyapa dia, memberikan perhatian, empati kita kepada orang. Itu sudah merupakan bantuan pada orang. Intinya kita peduli dan tidak menutup hati kita, tidak menutup mata kita pada mereka yang membutuhkan. Seberapapun kecilnya, perhatian kita itu nilainya sama di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Dan gunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat walaupun kecil bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Dan itu akan menjadi bekal kita tersimpan di hadapan Allah. Sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan, terpisah dari Allah, tidak hidup dalam penderitaan kekal. Mari kita bersama belajar peduli terhadap sesama kita dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Amin.